Wilson, apakah sudah bergabung bersama kami dan bagaimana kondisi terdampak gempa di sana, bisa Anda jelaskan kepada kami? Baik, Wilson mungkin bisa dibuka audionya. Baik, Deta, saat ini saya berada di Desa Ciremput, Kecamatan Cigenang. Saya perlihatkan saat ini kondisi rumah warga di sini. Kita lihat ini hanyalah salah satu rumah warga yang hancurnya sangat parah. Ini adalah satu rumah warga yang rusak. Lalu informasi yang kami dapatkan di ujung sana juga ada rumah warga yang rusak. Lalu ini ada yang retak, Bernadetta. Di bawah juga ada rumah yang hancur. Kita perlihatkan ini rumah hanya tersisa seperti ini saja. Di bawah juga ada banyak sekali rumah yang hancur di kawasan ini, Deta. Dan kami juga ajak Anda seperti apa lokasi pengungsian yang ada di salah satu titik di Desa Cirumput ini, di mana di tenda yang dibangun oleh warga di sini. Kita lihat ini hanya ada satu, lalu ada satu lagi, dan ini ada tenda yang masih dibangun oleh warga. Ada 3 tenda, namun 3 tenda ini diisi oleh 50 orang. Semuanya dilakukan di sini, mulai dari tidur dan juga makan, bahkan memasak juga diisi di sini. Assalamualaikum Ibu, izin saya masuk untuk lihat-lihat ya Ibu ya. Kita lihat Adeta di sini semuanya dikumpulkan pakaian warga dan juga alas seadanya, dan juga masak semuanya di sini juga ya Bu ya. Siap. Ibu-ibu belum berani pulang ke rumah? Belum ya Bu ya, karena ada yang hancur, ada yang retak juga ya Bu ya. Siap Ibu, kalau rumah, kalau bantuan semuanya, makanan semuanya apakah aman Ibu? Aman. Alhamdulillah aman kalau untuk makanannya. Kalau untuk pakaian juga semuanya aman ya Bu? Obat-obatan? Kalau pakaian belum? Pakaian belum, kalau obat-obatan juga belum? Oke, baik, yang butuh adalah pakaian dan juga obat-obatan ya. Siap Ibu. Saya sampaikan ini kita live secara langsung Ibu untuk semua pemirsa. Mungkin di sini memang bantuan dari TNI Angkatan Laut ini sudah ada pemirsa, berupa makanan cepat saji, ada juga beras dan juga ada popok, karena memang di sini ada banyak sekali anak-anak. Dari 50 orang ini anak-anak ada lebih dari 10 atau 20 Pak? Di atas 20 anak-anak ya. Di atas 20, artinya di sini bantuan juga terus diberikan oleh TNI Angkatan Laut dan juga Marinir. Tadi Yonkes juga sudah datang kepada salah satu tenda yang isinya ada seorang ibu hamil yang sakit. Saya akan ajak Anda untuk ke sana. Saat ini sedang diperiksa oleh Yonkes di sini. Ini merupakan saat ini masih diperiksa oleh Yonkes, Deta, dan juga pemirsa kondisi sang ibu yang tengah hamil. Ada luka di bagian belakang kepalanya, sehingga ini perlu tentunya mendapatkan perawatan, apalagi luka ini sudah dialami sampai hari ketiga hingga saat ini. Penindakan masih dilakukan dan kami biarkan sang ibu dulu untuk fokus ke penanganan. Kami ajak Anda lagi, Deta dan juga pemirsa, untuk kondisi di sini, salah satu rumah keluarga yang cukup parah. Ini ada di bawah, ada di sebelah kiri kami, dan kami infokan Deta sebelum kami ke salah satu titik di pengungsian ini, kami juga sudah datang ke 3 dan juga 3 lebih atau 4 titik di lokasi pengungsian. Memang ada perbedaan
ada yang mendapatkan bantuan yang cukup banyak, namun ada juga yang lebih sedikit, namun dinilai masih mencukupi selama beberapa hari ke depan. Para pengungsi pun tentunya berharap bahwa hal ini atau bantuan ini bisa terus dilakukan agar bisa membuat warga hidup dengan setidaknya lebih tenang. Kita saksikan salah satu rumah warga tadi, ia membawa saya ke sini. Ia hidup bersama ayahnya dan juga suaminya. Tadi saya sudah sempat masuk, saya coba lagi masuk ke sini. Semoga aman. Saya akan perlihatkan reruntuhannya seperti apa. Bagian atas pintu dari kamar ini sudah hancur. Kita lihat barang-barangnya juga sudah dibawa. Yang cukup menyeramkan adalah dinding dari rumah ini yang sudah mulai retak dan sudah terlihat hampir jatuh. Rumah ini kosong karena memang akhirnya perlahan barang-barangnya, baik itu pakaian maupun lemari kulkas ini sudah ditaruh di luar oleh warga. Dan saat ini memang bantuan didapatkan berupa makanan dan lainnya, tapi kalau untuk tenda ini masih didirikan secara swadaya oleh warga. Jadi tadi ketika ada bambu ataupun terpal, bantuannya yang datang berupa terpal, ini warga langsung segera membuat tenda baru untuk pengungsian dan juga tentunya diharapkan bisa menampung seluruh warga ada 50 orang yang berada di salah satu titik di desa Cirumput saat ini. Yang menjadi kendala juga Deta adalah 2 hari kami sudah berada di sini. Kemarin dari siang hingga maghrib ini hujan. Saat ini juga kita lihat kondisi di sini cukup mendung sehingga dikhawatirkan tenda mungkin yang dibangun seadanya ini tidak akan memadai untuk jika hujan terus-menerus terjadi. Ini saat ini masih bangun tenda lagi ya Pak ya? Siap, ini berarti terpalnya dari mana Pak ini Pak? Sumbangannya. Tapi kalau bambunya semua sendiri. Siap, ini kira-kira kalau untuk satu tenda gini sebenarnya bisa menampung berapa orang Pak? Kira-kira 10 orang Pak lah, kan kalau terlalu padat juga Baik, artinya satu tenda ini bisa 10 orang ya Pak ya. Nah kalau untuk kompor-kompor ini apakah memang dari rumah dibawa ke sini atau memang sumbangan dari warga? dari rumah Pak. Dibawa dari rumah ya. Tapi kalau untuk makanan semuanya aman ya Pak ya? Dari donasi. Siap, alhamdulillah. Kalau dari saya korban ini Pak, ada nggak di kampung di desa Cirumput ini korban? Kalau korban di daerah sini nggak ada Pak, paling yang RT sebelah. Oh siap, paling korban luka ya Pak ya. Yang saat ini juga sudah mendapatkan penanganan. Terima kasih Bapak, silahkan dilanjutkan Bapak. Kita harapkan semoga bantuan terus datang ya Pak ya, sampai lokasi, sampai pulih ya Pak ya. Siap. Ya Deta, itu tadi yang bisa kami sampaikan dari salah satu titik pengungsian di Desa Cirumput. Saya ceritakan sedikit lagi bahwa tadi saya sudah ke beberapa titik, kondisinya ada yang sangat banyak bantuan, namun ada juga yang masih minim, bukan minim, tapi cukup bantuannya hingga beberapa hari ke depan. Nah ini yang diharapkan bagi mereka supaya bantuan ini bisa berdatangan terus-menerus, tidak hanya dalam satu kali dan langsung banyak porsinya. Yang juga kami tanyakan tadi kepada warga adalah pemerintah sudah berjanji untuk memberikan bantuan bagi rumah yang rusak berat, ringan hingga sedang, ini dengan nominal 10, 25 hingga 50 juta rupiah. Namun hingga saat ini kami tanyakan kepada warga yang tinggal di sini ini menyatakan mereka belum ada yang mendatangi untuk didata rumahnya rusak atau tidak. Nah ini menjadi salah satu kendala juga Deta karena memang untuk posisi ini lokasinya tidak berada di pinggir jalan, artinya harus masuk sedikit ke dalam sehingga untuk pemerintah diharapkan juga memastikan untuk bisa masuk ke beberapa daerah yang tidak di pinggir jalan sehingga bisa melihat secara langsung seperti apa kondisinya dan juga mendata tentunya untuk mendapatkan bantuan yang tepat sasaran Deta. Warga tengah membangun tenda pengungsian. Bagaimana dengan fasilitas lainnya seperti toilet umum? Apakah juga cukup memadai untuk warga? Saya akan tanyakan langsung karena memang kalau untuk air bersih tadi saya sempat untuk bertanya ini hanya seadanya dan itu pun mendapatkan bantuan dari warga karena memang untuk toilet di sini sudah
tidak kalau untuk air bersih, maksud kami kalau untuk saluran air ini di sini sudah tidak masuk lagi. Tapi saya akan tanyakan, Ibu sedikit bertanya, kalau misalnya untuk toilet itu Ibu kemana? Kembali ke rumah atau seperti apa? Enggak, kita ada balok toilet umum. Ya terbuka sih, tapi masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Ya. Tapi kondisi airnya apakah cukup atau tidak? Kalau airnya masih banyak alhamdulillah. Toilet umumnya itu ada berupa bilik-bilik seperti itu Nggak atau ada, gimana? cuma bolongan. Bolongan. Berarti ada kayak bak Iya. gitu, terus ada dinding penutupnya? Tidak ada, hanya bak saja. Hanya dinding itu. Oke, baik. Harung. Siap. Tapi itu masih bisa digunakan ya, Bu ya? Ya, masih bisa. Lokasinya cukup jauh nggak, Bu? Enggak, ada di sini. Oh, dekat. Iya. Boleh kita lihat, Bu, sama-sama? Itu kan kalau untuk air, tapi kalau misalnya mohon, ya, ada sih dekat, tapi harus jalan kaki dulu. Bisa ke sana juga ada dua arah. Kalau untuk air bersih untuk minum. baik. Nah, ini Deta saya ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat seperti apa kondisinya jika ingin ke toilet, karena memang yang ada di sini toilet umum dan juga tadi seperti ada bak seperti itu dan juga dindingnya tidak menutupi sampai atas, namun hanya setengah saja. Nah, kalau itu airnya air sumur atau air tampungan? Air selokan, Bu. Iya. Siap. Pemirsa, sekarang menuju ke lokasi. Kami perlihatkan kepada Anda. Ini yang bisa sekarang kami gunakan. Hanya ini yang bisa dipergunakan Deta dengan kondisinya hanya seperti ini. Bahkan ini airnya air dari selokan ya, Bu ya? Ya. Air ini yang saya perlihatkan kepada Anda ini berasal dari air selokan yang ada di sini. Nah, tapi sehari-hari ini memang digunakan atau tidak, Ibu? Digunakan. Yang kita bisa gunakan untuk saat ini. Baik. Nah, hanya ini yang bisa digunakan saat ini dan tentunya ada bantuan air lagi yang lebih banyak untuk ke desa Cirumput ini karena memang lagi kondisi seperti ini, warga juga menginap di tenda, diharapkan juga sebenarnya air yang digunakan baik untuk masak ataupun bebersih ini lebih steril lagi, sehingga tentunya membuat warga di sini bisa tetap sehat selama di tenda ya, Bu ya. Deta kami kembalikan ke Anda. Terima kasih Wilson Purba dan semoga bantuan bisa terus masuk ke daerah Bayabang terutama untuk ketersediaan air bersih. Nanti kita akan kembali memantau kondisi bersama Wilson Purba pemirsa.